Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semuanya, kembali lagi dalam kisah hikmah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu kisah putra dari sang khalifah, yakni Aban bin Utsman. Di zaman sekarang sulit membayangkan anak seorang kepala negara tumbuh menjadi ulama, anak presiden menjadi seorang kiai besar, anak gubernur atau wali kota menapaki jalan kesalehan dan menjadi lautan ilmu agama. Mungkin ini terdengar seperti dongeng yang terlalu indah untuk menjadi nyata. Namun sejarah pernah mencatat hal yang menakjubkan tersebut. Setiap khalifah dari Khulafaur Rasyidin memiliki putra-putri yang menjadi kebanggaan umat. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu melahirkan Aisyah Ummul Mukminin yang cerdas dan penuh hikmah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki Abdullah bin Umar, perawi hadis dan ahli ibadah yang zuhud. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memiliki Hasan dan Husain, dua pemuda pemimpin para penghuni syurga. Lalu bagaimana dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu? Khulafaur Rasyidin ketiga, Utsman bin Affan pun memiliki seorang putra yang menjadi cahaya kebanggaan umat Islam. Namanya adalah Aban bin Utsman bin Affan. Ia dikenal dalam sejarah sebagai seorang sejarawan, ahli fikih dan ulama terkemuka di Madinah. Aban lahir pada tahun 20 Hijriah di tengah keadaan yang bahagia. Orang-orang menjulukinya Abu Sa'id, bapak kebahagiaan. Ia dibesarkan bukan hanya dalam kemewahan duniawi, namun juga dalam limpahan ilmu dan juga keteladanan. Ayahnya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga umat Islam, seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga yang para malaikat pun malu kepadanya. Utsman bukan hanya seorang ayah bagi Aban, tapi juga gurunya, pembimbingnya dalam ilmu dan juga kehidupan. Aban tumbuh besar di Madinah, kota yang saat itu masih harum dengan jejak kenabian. Setiap sudutnya adalah saksi perjalanan Rasulullah SAW. Di sanalah para sahabat besar dan juga tinggal, dan dari merekalah Aban menyerap lautan ilmu, Al-Quran, hadis dan juga fikih serta sirah nabawiyah. Ia tumbuh bukan hanya sebagai anak khalifah, tapi sebagai murid sejati dalam rumah ilmu yang mulia. Imam Malik pernah berkata, Aban mempelajari banyak hukum agama dari ayahnya Utsman. Saat memasuki usia muda, ayahnya dibaiat menjadi Amirul Mukminin. Namun jabatan sang ayah tak mengubah wataknya. Aban tetaplah Aban yang bersahaja, tawadhu, rajin dan menuntut ilmu dan menjauhi kemewahan yang seringkali melalaikan. Ia lebih memilih duduk di majelis para ulama daripada di singgasana kekuasaan. Ketekunannya membuahkan hasil. Ia menjadi salah satu dari 10 ulama fikih terkemuka di Madinah. Dalam bidang hadis, orang-orang datang padanya untuk bertanya, dan ia menjawab dengan ketelitian seorang alim. Wajahnya memancarkan ketenangan, dan di antara dua matanya terlihat samar bekas sujud yang menandakan panjangnya malam-malam ibadah. Di masa dinasti Umayyah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengangkat Aban sebagai gubernur Madinah. Jabatan ini ia emban selama 7 tahun. Namun kekuasaannya tak menghapus jati dirinya sebagai seorang ulama. Di tangannya Madinah bukan hanya dibangun secara fisik, tapi juga secara spiritual dengan ilmu dan adab serta kebijaksanaan. Dari seluruh cabang ilmu yang ia kuasai, satu bidang membuat namanya dikenal di zaman, yakni sirah nabawiyah di era tabi'in. Ia sejarah hidup Rasulullah SAW dan para sahabatnya mulai ditulis dan dibukukan. Aban menjadi rujukan utama dalam bidang ini. Ia meriwayatkan sirah langsung dari ayahnya Utsman serta dari sahabat-sahabat besar yang ia jumpai. Nama Aban disebut dalam banyak riwayat, terutama dalam kisah-kisah perperangan Rasulullah. Salah satu muridnya Al-Waqidi bahkan jarang meriwayatkan hadis kecuali yang berhubungkan dengan sirah, dan semuanya ia ambil dari Aban. Ulama-ulama besar kala itu bahkan menyuruh murid-murid mereka untuk belajar sirah darinya. Aban telah menorehkan tinta emas dalam sejarah Islam, bukan dengan pedang tapi dengan pena dan juga ketekunannya. Banyak tokoh-tokoh ahli hadis dan ahli fikih menimba ilmu kepada Aban bin Utsman. Di antara mereka Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Ishaq Al-Mutlibi, Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, murid sekaligus koleganya Abu Az-Zinad Abdullah bin Zakwan, Umar bin Abdul Aziz, Ammar bin Dinar Al-Makki, anaknya sendiri Abdurrahman bin Aban bin Utsman, Maimun bin Mihran, Nabih bin Wahab, dan Yazid bin Hurmuz al-Madini. Dan murid-murid yang lahir dari madrasahnya adalah Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Ammar bin Hazm. Diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir,
Imam Malik mengatakan Aban mempelajari banyak hal tentang hukum-hukum agama dari ayahnya Utsman. Tarikh Al-Khabir oleh Imam Al-Bukhari. Di akhir hidupnya, Aban diuji dengan penyakit kusta. Tubuhnya melemah, aktivitasnya terbatas. Namun semangatnya untuk datang ke masjid tak pernah padam. Ia tetap pergi ke masjid, dibawa di atas gerobak. Hingga akhirnya ajal menjemputnya di masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik 101 hingga 105 Hijriah. Ia wafat seperti ia hidup, tenang, penuh cahaya ilmu dan meninggalkan warisan besar bagi umat ini. Semoga Allah membalas segala ilmu dan amal soleh dari Aban bin Utsman bin Affan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, itulah kisah pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari setiap kisah yang disajikan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.